Kamu gak perlu minta maaf, Devan. Kamu gak salah. Justru saya yang minta maaf. Karena selama ini saya nyalain kamu terus, padahal kamu cuma ngebantuin saya. Dari awal emang yang salah itu Rafa. Kalau kamu gak keberatan, saya mau bantu kamu. Kenapa kamu mau bantu saya? Karena saya tahu betul gimana rasanya kehilangan seseorang yang saya cintai. Saya udah pernah kehilangan istri dan anak saya. Berapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Evan, kamu kan udah beberapa kali melihat bagaimana Rafa menyerang saya dan menyakiti saya. Saya rasa mungkin saya butuh kamu untuk jadi saksi di pengadilan nanti. Kamu mau? Iya, saya bersedia. Serius? Iya. Terima kasih banyak ya, Devan. Saya nanti malam juga kebetulan ketemu sama konsultan hukum saya, jadi nanti bisa saya omongin sekalian. Saya bisa temenin. Nggak usah, nggak perlu, nggak apa-apa. Gini, gimana pun juga, saya bertanggung jawab sudah membuat suami kamu salah paham sama saya. Saya cuma khawatir tiba-tiba mantan suami kamu itu muncul dan teror kamu. Makasih ya. Sama-sama. Bu Alisa, jadi proses perebutan hak asuh anak ini tidak akan berjalan dengan singkat. Bahkan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, Bu. Apalagi jika pihak ayah mengajukan perlawanan atau banding, Bu. Ya, saya sudah siap, Bu. Oh ya, tadi Bu Alisa katakan sudah memiliki bukti baru, Bu. Ya, betul. Sekarang saya punya 2 bukti yang kuat. Bukti yang pertama, kesaksian dari Devan. Karena dia sudah melihat sendiri bagaimana Rafa kasar terhadap saya dan terus menekan saya. Baik, selanjutnya bukti kedua. Bukti yang kedua, rekaman penyadapan. Rekaman ini membuktikan bagaimana Rafa mencuci otak anak saya. Supaya anak saya benci sama saya. Berhenti ngomongin Mama. Mama nggak sayang sama kamu. Mama juga nggak sayang sama Papa. Mama nggak mau balik buat kita. Alright? Jangan ngomongin lagi. Bu Alisa, rekaman penyadapan seperti ini tidak bisa dijadikan bukti pengadilan. Loh, kenapa, Bu? Masalahnya, bukti rekaman penyadapan seperti ini dianggap ilegal, Bu. Kalau pihak lawan sampai tahu rekaman ini, bisa jadi hakim menolak seluruh berkas yang Ibu miliki. Bahkan, posisi hukum yang Ibu miliki bisa berbalik ke Pak Rafa, Bu. Tapi saya nggak tahu, Bu, apa saya bisa cari bukti yang lainnya. Saya merasa
Setiap satu langkah lebih dekat kepada harapan, ternyata malah buntu juga. Bu Alisa tenang ya Bu ya. Kita masih memiliki cukup waktu Bu. Sebaiknya Bu Alisa mencari bukti lainnya yang sah di mata hukum. Bu Alisa, proses perebutan hak asuh anak ini memang memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Tapi saya yakin Bu Alisa memiliki peluang yang besar Bu. Kuncinya cuma satu Bu Alisa. Kita mencari bukti yang legal dan juga strategi yang tepat. Iya Bu, saya akan cari jalan yang lain. Makasih banyak ya. Kamu udah mau repot-repot nemenin saya. Kan saya udah bilang, saya cuma nggak mau mantan suami kamu sampai berbuat nekat kalau kamu sampai pergi sendirian. Lagi pula, saya kan juga lagi gabut, masih pengangguran. Pengangguran sampai bikin kamu nggak makan berminggu-minggu ya? Di depan ada restoran enak loh. Gimana kalau saya traktir kamu makan malam? Sebagai ucapan terima kasih juga. Boleh, tapi jangan nyesel ya kalau makannya nanti ternyata banyak. Oh justru, itu tantangannya. Oke, tantangan diterima. Ya udah, ya. Silakan. Oke. Permisi Pak, Bu. Ini buku menunya. Kalau sudah, silakan panggil saya ya. Iya makasih. Permisi. Restoran ini tuh makanan sama dessert-dessertnya enak semua loh. Udah pernah makan di sini? Belum. Coba dilihat menunya. Udah tahu mau pesan apa? Kalau saya udah tahu. Oh, udah tahu? Ya. Mbak, Iya Bu, Pak, mau pesan apa? Ya, saya mau pesen 1 steak lada hitam dan es teh tawarnya 1 ya. Ibunya? saya mau es jeruk sama roti kukus coklat lumernya 1. Maaf Bu, tapi untuk roti kukus yang biasanya sudah habis, diganti roti yang lainnya, boleh Bu? Tapi sama-sama rasa coklat kok. Ya, roti kukus coklat lumernya beneran gak ada satupun? Iya Bu, maaf ya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Boleh, diganti aja. Ada yang mau ditambahin lagi Bu? Itu aja sih. Kalau gitu saya permisi ya Bu, Pak. Hampura Devan! Sengaja ya kamu ya? Enggak, aku bersihin ya. Bersihin bukan begitu caranya. Ini makin kemana-mana tahu. Evan. Devan. Halo. Kenapa kok ngelamun? Ngelamunin apa? Roti kukus coklat lumer itu makanan kesukaannya Alia. Enggak kok. Aduh, itu kan lengket di mana-mana. Kamu tuh sengaja ya? Sengaja kan? Enggak sengaja. Aku tergigit. Oh, gitu ya. Aduh, salah lagi deh aku. Sini. Ya.
Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya. Saya minta maaf ya, Devan. Karena saya berkali-kali ngingetin kamu terus sama Alia. Dan itu bikin kamu sedih. Nggak apa-apa kok. Santai aja. Lagian, kalau saya menghindar terus, justru mental saya nggak akan pernah pulih kan. Kamu sendiri kan yang pernah bilang bahwa luka di dalam hati itu memang harus disembuhin pelan-pelan. Bukan untuk hilangin bekasnya. Karena itu nggak akan pernah hilang. Tapi justru untuk menerima bahwa kejadian itu pernah terjadi. Menerima bahwa itu menjadi bagian dari masa lalu kita. Bukannya waktu itu inti ajaran dari kamu kurang lebih seperti itu. Ya. Boleh dimakan makanannya? Oh, iya. Silakan. Silakan makan. Jadi, papa saya bilang bahwa saya baru boleh kembali berkantor setelah saya dapat surat keterangan dari kamu. Jadi saya butuh surat rekomendasi dari kamu yang menyatakan bahwa kondisi mental saya sudah cukup stabil untuk kembali bekerja. Oke, saya jelasin ya. Jadi, pengembalian fungsi sosial itu juga bagian dari proses pemulihan. Pokoknya selama kamu tetap konsisten untuk terapi, pasti kamu akan cepat sehat kembali, kondisi kamu akan semakin stabil, akan cepat pulih. Dan kira-kira sekarang kondisi mental saya apakah udah cukup stabil? Saya bisa buatkan surat rekomendasinya, karena yang saya lihat, ya kamu progresnya udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan sebentar, walaupun belum benar-benar pulih ya. Baik. Tapi kira-kira kapan saya bisa dapat surat rekomendasi itu? Soalnya papa saya sudah nanyain terus kapan saya bisa balik lagi bekerja dan apakah kondisi mental saya udah cukup stabil atau enggak. Saya bisa siapkan besok. Tapi ingat, kamu harus tetap konsisten untuk terapi dan nggak boleh mangkir. Oke, itu aja syaratnya. Baik. Apa sih? Kok kamu cengengesan banget dari tadi ketawa-ketawa kenapa? Coba. Apa sih? Kok ngambil dari tadi sih? Ketawa-tawa lagi. Dokter serius banget nggak jelasin. Saya ke toilet dulu. Oke, baik. Sumpah. Ya ampun. Bisa-bisanya aku nggak nyadar gigi aku dipenuhin coklat. Astaga, malu banget lagi. Pantesan aja ya, Devan. Aku capek-capek ngejelasin soal masalah mental dia malah ngetawain aku dari awal. Gara-gara coklat.
Jantung aku, kenapa ya? Jantung aku berdebar kencang kayak gini. Hanya karena teringat sama Devan. Tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin banget aku jatuh cinta lagi secepat ini. Setelah aku gagal dalam pernikahan aku, dan aku trauma disakitin sama Rafa. Lebih anehnya lagi, jantung aku juga berdebar seperti ini saat pertama kali aku ketemu sama Mbak Dara. Nah, si taksi online ini. Bilang gak punya uang, lepasin. Sih. Iya. Jangan-jangan ini efek komplikasi transplantasi jantung aku ya. Aku harus bikin janji sama dokter. Harus konsultasi lagi.